Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi on air. Nah, di Ya, sore hari ini pembahasan kita tadi tentang bercerai apakah solusi gitu ya? betul. Iya betul. Karena Nah, jadi tadi faktor-faktor, perceraian itu saya lihat, kita dengar tadi adalah tidak adanya kesabaran, ini paling besar. betul. Ya memang kalau berumah tangga ini kan sabar, itu termasuk kuncinya. Ya iyalah karena Heeh. pasti ada masalah itu. Ya Ya. memang masalah tiap hari kok. Hanya saja bagaimana kita merasa terbiasa dengan masalah itu, kan begitu kan? Banyak sih masalahnya, masalah perekonomian juga kadang Iya terjadi betul. diskusiannya panas. Itu banyak faktor nih Heeh. Pak Ustadz ya. Iya, banyak Heeh, faktor. bukan cuman masalah itu saja. Kita lihat mungkin karena tidak hanya keturunan. Ya, di Mhm, antara Betul. faktornya. Iya, mhm. kemudian juga tadi ekonomi. Ini Iya. banyak besar alasan orang ekonomi. Iya, Mhm. Heeh, perbedaan pendapat, Ya. pendapatan. pendapatan juga. Nah, kita masuk ke ini Ustadz. Iya. Jadi kita kan nggak mau bercerai. Apa kira-kira persiapan kita sebelum menikah sehingga tidak terjatuhnya nanti perceraian yang kita sesali nanti di masa Karena yang ada akan datang? orang seminggu nikah cerai. Langsung cerai. Iya, Ada ada yang yang sehari, ada juga Mhm. sehari ya? ada yang sehari saya Heeh. dapat kabarnya. Mhm. Heeh, itu. Model kayak gitulah, Sat. Ya memang pertama ya semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa Betul. taala. Tapi Mhm. tentunya kita juga diwajibkan untuk membekal diri dengan pengetahuan agama. Mhm. Betul. Maka butuh sekali kita itu ya sebelum menikah mempersiapkan diri itu kita harus membaca ataupun mempelajari tentang masalah pernikahan. Iya, Ya, karena pernikahan itu merupakan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sallallahu alaihi wasallam. dan juga di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu tentunya menikah beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Berharap dengan nikah tersebut ya kita bisa menafkahi istri kita kalau laki begitu Mhm. ataupun menjalin hubungan keluarga ya kemudian juga saling menasehati membina rumah tangga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini penting kita bahas bahwa kita menikah itu untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan karena Nah, kebelet ya, bukan Ustaz. karena kebelet, bukan Iya. karena terpaksa dan sebagainya, tapi karena Aha. memang lillahi ta'ala. Iya, betul, Mhm. Ustaz. Sesuatu yang dibangun di atas lillahi ta'ala, insya Allah akan Allah Azza wa Jalla tolong kita dalam pernikahan tersebut. Mhm. Amin. Nah kemudian yang kedua, di antara hal yang paling penting ialah memilih calon. Memilih ya, Ya, memilih betul. calon suami ataupun calon istri. Yang ini yang penting nih untuk para akhwat nih. Ya, Soalnya kalau misalnya perceraian, itu yang paling banyak berkorban. Jadi korban korban pasti itu adalah wanita. itu para istri. Ya, para Betul. wanita Itu pasti banyak wanita. jadi korban. Mhm. Ya. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat apa standar atau apa ya tipe terbaik kalau dia perempuan nih, laki-laki ya, Iya, betul. memilih istri yang terbaik. Nabi Mhm. sebenarnya sudah memberikan kepada kita. Mhm. Intinya ialah wanita itu kata Nabi dinikahi karena harta, kecantikan, nasabnya, Mhm. ya, atau karena agamanya. Tapi Mhm. Nabi katakan apa? Fadfar bidzatid. Iya, Utamakanlah memilih yang baik agama. agamanya. betul. Jadi wanita ini pilih yang baik agamanya. Nah, Mhm. adapun laki-laki, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita. Mhm. Mhm. Ya ini bukan hanya wanita saja Bang Biring ya. Cuma Iya, betul. juga kita umpamanya seorang ayah nanti atau seorang abang datang laki-laki ingin melamar adik kita, melamar anak perempuan kita. Iya. Nabi sudah memberikan ketentuan. Bagaimana tipe yang terbaik suami itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Mhm. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa Mhm. khuluquhu." Apabila datang kepada kalian laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya. Lihat, Mhm. Iya. laki-laki itu dua dia. Kalau kita mau anak kita bahagia ataupun adik kita bahagia menikah dengan seorang laki-laki, Mhm. maka dua ini yang paling penting. Pertama baik agamanya, dia Betul. menjaga sholatnya, mengamalkan tentang hukum Islam dan sebagainya. Mhm. Yang kedua baik pula akhlaknya. Ini penting. Kenapa? Iya. Karena wanita itu akan ikut kepada suami. Kebanyakan wanita itu istri akan terpengaruh dengan suaminya. Iya. Maka betul. ataupun dia tidak terpengaruh tapi terzolimi. Mhm. Suaminya orangnya pemarah, kasar, keras, suka memukul. Ini akhlaknya buruk. Iya, betul. Terzolimi. Maka kata Nabi apa? Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, Mhm. maka nikahkanlah ia. Oke, Kalau tidak akan terjadi fitnah yang sangat besar, Ya, kerusakan yang oke. sangat besar. Oh. Ini Itu di antara tadi ya. ketentuan-ketentuannya kita Ah. harus cari juga ya tipe-tipe laki-laki maupun perempuan yang hendak kita nikahi. Yang paling penting ialah kalau wanita itu agamanya bagus, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, laki-laki agamanya bagus, ya kemudian juga akhlaknya juga mulia. Masya Allah. Nah, begitu. Betul, alhamdulillah. Jadi itu ya sahabat keluarga muslim Ya. agar lebih selektif lagi, bukan Mhm. memilih-milih sih, tetapi Ya. kan insya Allah ada yang didatangkan. Iya, yang penting itu
akhlaknya bagus, Hmm. agamanya bagus. Ganteng mah nomor sekian. Ya. Pembelaan Kemudian diri. juga cantik, ganteng itu sebenarnya relatif. Ya. Relatif, Relatif. iya bisa jadi. Dan Ya. bisa jadi, ya Hmm. mungkin hari ini si istri nggak cantik ketika nikahi, tapi ketika dengan uang dan dana yang besar, Betul. Iya. bisa dipoles deh lebih Jadi cantik kan cantik. begitu. Dengan Banyak makeup yang kejadian, tebal 1 sentimeter mungkin. Iya. Banyak, Nah, banyak yang gitu ya. oke. Nah juga nih buat teman-teman yang di MCR yang jomblo, nggak usah Betul. lama-lama nih. Ya ada pertanyaan Ada Sat. pertanyaan, Pak? Sat? Iya. Ya, kita baca nih Sat ya. Iya. Nah, karena Bang Biri nggak bisa baca, saya yang baca. Bukan nggak bisa baca sih, nggak nampak dia. Iya kan nampak. Hmm. Besok bawa kaca pembesar Bang Biri ya. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya nih, Ustaz. Mm. Saya pernah berjumpa dengan pria yang soleh. Oh, ini Iya. perempuan yang nanya nih, Ustaz ya. Iya. Iya. Ah, saya pernah berjumpa. Laki-laki nanti kan bahaya. Oke, Ya kan insyaallah saya kan coba. menjelaskan Bang Biri. Iya, Ini iya. perempuan yang Ya bisa jadi dia bertanya untuk adiknya mungkin. Oh, bisa oke. jadi, Bisa ya. jadi, ya. Tuh, Kalau dia laki-laki yang bertanya, tapi kan ini Iya. perempuan yang bertanya. perempuan nih ya. saat yang bertanya nih. Iya. Ustaz. Saya pernah berjumpa dengan pria yang soleh. Heeh. Tiba-tiba hati saya jatuh cinta nih Ustaz padanya. Wih, jatuh cinta dengan pandangan pertama. Oke. Ya, sampai sekarang saya tidak bisa melupakannya nih Ustaz. Wow. Apakah saya termasuk zina hati Ustaz? Ya. Bagaimana, Hmm. Ustaz? Baik, mungkin saya begini. Hmm. Bagi siapa yang mengalami hal-hal yang seperti ini, kalau memang Anda seorang wanita yang siap menikah, Hmm. maka ya bisa jadi Anda utus orang lain sampaikan kepada teman dekatnya ataupun seandainya teman Anda yang perempuan itu ya suaminya itu Hmm. kenal dengan laki-laki ini. Sampaikan isi hati Anda melalui mereka. Aha. Daripada apa? Galau terus memikirkannya nggak jelas. Karena apa? Supaya jelas. Oke. Kalau seandainya si laki-laki ini tertarik, alhamdulillah segera menikah. Oh, Oke. boleh gitu Anda pun Ustaz ya? tak terpikirkan ya siang malam nggak bisa tidur gara-gara memikirkan tuh apakah aku harus menikah dengan dia, Mhm. kepikiran terus dengan dia wanita laki-laki yang soleh ganteng dan sebagainya. Mhm. Iya. Kalau ya katanya alhamdulillah mau siap alhamdulillah. Kalau takut Allah sama mudahkan. istrinya gimana? Nah yang kedua, Suami ini orang ya. yang jomblo juga nih Oh, ya, laki-laki yang jomblo. masih belum menikah. Heeh. Nah yang kedua, kalau seandainya laki-laki tersebut mengatakan saya nggak siap, kan selesai masalah. Iya, Ah, Oh betul. jelas laki-laki itu nggak siap. Ya udah ngapain Hmm. ku harapkan lagi kan begitu. Betul. Ngapain ku pikirkan lagi. Mhm. Nah ini kalau seandainya laki-lakinya ini ya seorang yang belum menikah. Nikah. Hmm. Tapi kalau sudah menikah ya perlulah umpamanya dipikir-pikir kembali ya. Apalagi kalau ketahuan istrinya bisa kacau begitu ya Aha, dunia betul. persilatan nanti. Iya, Meskipun sebenarnya hal-hal saja boleh-boleh saja Heeh. ya. Dia mengutarakan isi hatinya melalui orang lain ya. Mhm. Hmm. Kemudian melihat bagaimana tanggapan si laki-laki tersebut mau nggak menikahi dia. Oh. Kalau Oke. tidak mungkin alhamdulillah sudah lepas. Nah, Hmm. kalau seandainya nggak mau dia lakukan, tapi terus dia menuruti ya keinginan hatinya, godaan setan memikirkan laki-laki tersebut, ini dikatakan bisa jadi ya sebuah perbuatan yang tidak bagus. Ya, Oh. memang zina itu ada zina tangan, zina hati ataupun ya zina mata dan sebagainya. Hmm. Zina hati itu dia itu bisa berdosa kalau seandainya hatinya memikirkan sesuatu yang negatif dengan laki-laki tersebut. Iya, sampai Kalau sekedar hmm. hanya memikirkan perasaannya, jatuh cintanya, berharap ingin menikah dengan dia, Mhm. cobalah berdoa kepada Allah. Iya, betul. Ya, kalau memang itu ya Allah jodohku ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah. Oke, Hmm. Ustaz. Kalau tidak ya Allah, hilangkan pikiran-pikiran seperti itu kepadanya. Hmm. Begitu. Alhamdulillah. Supaya jelas kan gitu. Mm-mm. Oh, gitu. Nah, Ya Allah taala alam. Ini mau nanya lagi saya nih. Oh, Ya. ya. Tapi tenang aja Nasri ya yang di MCR bukan antum itu ya insya Allah. Oke. Ya. Jadi Pak Ustadz, Hmm. eh, melihat proses perceraian itu yang Mhm. disyariatkan oleh Allah itu bukanlah hal yang mudah. Ya. Mhm. Di sana ada masa yang rumit, Hmm. proses yang tidak bilangnya, ada juga hal-hal yang tidak bisa dimain-mainkan gitu. Mhm. Apa nih nasihat Ustadz bagi mereka yang hendak bercerai, Ustadz? Ya, mana Ah. tahu nih saat ada yang Karena niat. kan kita tetap berkeinginan agar sesama saudara muslim itu tidak melakukan perceraian kan begitu. Apalagi kita sebutkan tadi bahwa setan itu memang usahanya yang paling getol ialah memisahkan antara suami Iya. istri. Mhm. Itu di antara usaha dia yang paling getol. Hmm. Maka di sini mungkin nasihatnya untuk kita semua yang sudah berkeluarga ataupun ada orang yang berniat ingin bercerai dengan istri maupun dengan suaminya, coba pikirkan kembali ya. Hmm. Dalam agama kita ini memang hati itu kan bisa berbolak-balik dia. Iya. Mhm. Hari ini mungkin kita nggak cinta, bisa jadi besok dengan cinta dan sebagainya. Hmm. Pertama memang kita sangat butuh kepada Allah pertolongan. Banyak Iya. berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi rumah tanggaku, Hmm. langgengkan rumah tanggaku dan berkahi. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada kita itu berniat ingin bercerai dan sebagainya, ya. Kalau memang itu permasalahan antara suami istri karena sifat dan akhlaknya atau karena tidak kesepahaman, Iya. terkadang kita dibolehkan oleh agama kita untuk meminta bantuan orang lain, keluarga Iya. dia ataupun apa namanya. Tapi bukan berarti ini juga jadi masalah sebenarnya. Ketika ada pihak ketiga, keluarga yang ikut campur. Seharusnya ketika kita tahu umpamanya ada di antara keluarga kita ingin bercerai, bertengkar, kita itu menenangkan. Iya. Itu seharusnya. Iya. Bukan malah menjadi provokator. Ada yang sebagian begitu. Iya, ada Ya. Ustaz. Ketika si istri ini perempuan ini si istri mengeluh terhadap suaminya, dia malah memanas-manas. Memang suamimu tuh begitu, tak bagus akhlaknya, pemalas dan sebagainya. Maka jadi hendaknya kita itu meminta nasihat kepada mereka yang adil. Yang begitu. adil, yang orang yang paham. soleh dan tahu masalah agama, minta nasihat Iya. kepada mereka, minta supaya didamaikan, ya, dengan mereka. Bukan malah kita minta pendapat atau minta didamaikan kepada orang ataupun curhat kepada orang yang memang tak bagus agamanya, tak Iya. memaham masalah pernikahan ataupun masalah agama. Hmm. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dalam pernikahan ini memang butuh kesabaran. Iya. Ustaz. Pernikahan itu bukanlah sehari dua hari, bahkan bisa sehidup semati. Dalam arti kata, kita saja terkadang bersama teman kita sering selek atau bertengkar. Iya, Kan sering. begitu. Hmm. Itu padahal kita tinggal gak sehidup semati sama dia, gak serumah, gak sekamar dan sebagainya. Iya. Nah, bagaimana pula kalau kita tinggal dengan seorang wanita atau seorang istri, suami istri, itu mereka tinggal bersamaan, ya, tingkah laku mereka juga nampak semuanya begitu. Hmm. Ya tentunya akan terjadi hal-hal yang gak kita senangi, itu hal yang biasa. Iya, Ya. Ustaz, ya. Maka harus kita maklumi, harus kita mengerti, jangan mudah kita tersulut emosi, ya, tapi hendaklah kita itu bersabar kalau seandainya kita menghadapi sesuatu yang tidak baik dari istri kita. Karena biasanya selek rumah tangga itu bukanlah selama-lamanya. Oke. Ada istilah yang mengatakan badai pasti berlalu. Iya, betul Ustaz. Mungkin hari ini ya istri kita membuat kita emosi, belum tentu besok membuat emosi, enggak. Iya. Ternyata betul. besoknya dia sudah membuatkan kita makanan, tersenyum kembali. Betul. Itu hal yang biasa. Artinya apa? Jangan sampai kita menyesal karena tergesa-gesaan kita itu, kemudian keluar kata putus ataupun kata cerai ya kepada si istri, esoknya kita menyesal kenapa kuucapkan begitu. Karena Allah cuma membolehkan kepada kita itu 3 kali mengucapkan kata cerai bagi laki-laki kepada istrinya. Iya, iya. Talak pertama dia masih bisa rujuk. Hmm. Talak kedua masih bisa rujuk. Talak ketiga nggak bisa rujuk sama sekali. Nggak boleh dia lagi bersama ya istrinya tersebut, mantan istrinya tersebut, harus pisah. Nggak Iya, boleh lagi. Begitu. Masya Allah. Nah, aduh, sebenarnya masih panjang lagi Iya. pembahasan kita nih pemirsa. Hmm. Namun waktu kita sudah nggak cukup lagi. Betul. Ya, mungkin Iya. kalau ada waktu lagi akan kita lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan yang Betul. berikutnya, Ini Bang Piring. udah lewat 59 di sini ya. Heeh. Jadi sahabat keluarga Muslim yang menyaksikan kami di sore hari ini ya, jangan carilah. Apa? Ya jangan. Kok bisa nambah lah. Iya, bagi Anda yang ingin menikah seperti bilang Ustadz tadi, lebih selektif lagi. Ya. Dan juga lebih yakin, pastikan ini calon suami atau calon istrinya. Kemudian yang bagi Anda seorang istri ya, Anda bersabar dengan sifat-sifat suami dan juga menjaga akhlak ya. Ya, Dan betul. si suami, nasihat kami juga tadi seperti nasihat Ustadz tadi, yang paling utama itu menjaga pandangannya. Jangan Karena celalatan. media-media sekarang itu banyak di Facebook, Instagram gitu kan. Betul. Nah, apalagi yang lebih menggoda. beberapa bulan yang lalu itu Hmm. ya sempat ada pelakor-pelakor ya, istilah Iya, pelakor itu. dan lain sebagainya lah. Udahlah, waktu kita udah habis mempiring, katanya sudah harus closing kita. Iya, terima kasih banyak untuk Ustadz Zulham di sore hari ini. Syukron, Semoga yang Fuad. antum sampaikan menjadi ilmu dan juga Amin, berjaya amin, bagi kedua rabbal orang tua alamin. antum Ya, Ustadz. amin. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ucapkan terima kasih kepada kru-kru yang bertugas ya. Betul. Ya, terutama bagi Bang Nasri, syukron Iya. Bang Nasri. Ya, ada. Kami Kita tutup dengan doa tutup. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.